pagi, siang, sore maupun malam. Perkenalkan, nama saya Berni Lagale, NIM 68 2018 133. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tindakan yang tidak bijaksana. Berikut adalah topik-topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama definisi, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga contoh nyata, dan yang keempat cara mengatasinya. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa sih tindakan yang tidak bijaksana itu. Tindakan tidak bijaksana yaitu sebuah tindakan atau sikap yang tidak atau kurang tepat dalam menyikapi sebuah keadaan atau peristiwa yang dilakukan tanpa mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dengan suatu hal, berfokus pada diri sendiri, tidak mementingkan tujuan bersama, tidak dapat mempertimbangkan dampak yang akan terjadi, baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, serta membawa dampak negatif bukan hanya merugikan bagi si pelakunya, melainkan juga masyarakat lain. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri tindakan yang tidak bijaksana itu. Adapun ciri-ciri sebuah tindakan yang tidak bijaksana yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita masing-masing, yang memungkinkan teman-teman sendiri pernah mengalaminya. Yang pertama, biasanya tidak berpikir sebelum berbicara atau bertindak. Yang kedua, bersikap tidak adil dan egois. Yang ketiga, biasanya tidak berpegang teguh pada pendiriannya. Lalu berikutnya, tidak dapat belajar dari kesalahan, tidak menghargai pendapat orang lain, tidak bersikap jujur, tidak memiliki tujuan, dan membalas keburukan dengan keburukan. Berikutnya yaitu contoh nyata tindakan yang tidak bijaksana yang sering terjadi. Di sini saya memberikan dua contoh nyata dalam lingkungan hidup dan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama dalam lingkungan hidup, yaitu membuang sampah ke laut atau sungai. Jadi banyak aktivitas manusia menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan semata-mata hanya untuk kebutuhan individu ataupun non-individu. Sikap manusia yang tidak bijak inilah yang kadangkala berujung pada hal bencana. Contoh sederhananya saja di sungai. Di sungai manusia masih saja membuang sampah dengan alasan mempercepat pembuangan sampah tersebut. Tetapi lihat apa dampaknya ketika hujan deras datang. Sungai meluap membawa dengan ketinggian air yang tinggi dapat menyebabkan banjir suatu waktu dan dapat merugikan bagi banyak orang. Yang kedua dalam bermasyarakat yaitu sering berbicara kasar. Ini merupakan salah satu contoh tidak bijaksana yang mungkin teman-teman sendiri pernah mengalaminya atau menjumpainya. Contohnya adalah seorang anak dia melontarkan kalimat ejekan kepada temannya, dan ejekan itu sangat-sangat tidak enak untuk didengar, bahkan dapat menyakitkan buat si pendengar tersebut. Ini sering kita jumpai dalam lingkungan sekitar kita. Jujur saya pun pernah melakukan tindakan yang tidak bijaksana ini terhadap teman saya. Jadi inilah kedua contoh nyata tindakan yang tidak bijaksana dari sekian banyak contoh-contoh nyata lainnya. Berikut bagaimana cara kita untuk mengatasinya, yaitu yang pertama, jujur pada diri sendiri. Hal ini tidak semudah mengatakannya karena kejujuran kepada diri sendiri membutuhkan tingkat kesadaran diri yang tinggi. Artinya kita harus belajar mendefinisikan emosi diri, mengenali nilai-nilai pribadi, mengetahui apa yang diinginkan, mengakui kesalahan, dan berani bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan. Yang berikutnya, jujur kepada orang lain. Kejujuran pada diri sendiri akan menolong kita untuk jujur kepada orang lain. Hal ini bisa terjadi karena kejujuran merupakan tantangan mengungkapkan apa yang dipikirkan dan yakini dengan terbuka. Kejujuran pada orang lain akan membuat seseorang tampil apa adanya tanpa berusaha menutup-nutupi diri. Ketidakjujuran pada orang lain akan membuat hidup Anda sangat palsu, dan tentunya saja hidup dalam kepalsuan sangat melelahkan. Yang berikutnya, fokus pada proses bukan hasil. Dalam hidup ini, orang banyak berorientasi pada hasil, namun orang yang bijak melakukan yang sebaliknya. Pendekatannya
terhadap sesuatu berdasarkan kepada prosesnya. Mereka menghargai proses lebih daripada menghargai hasil. Dengan melakukan ini, hidup dapat menjadi lebih fokus pada saat ini tanpa khawatir berlebih akan masa depan. Berikutnya, mendengarkan perubahan dalam diri. Manusia pada dasarnya selalu berubah karena berfokus, entah itu sukacita, dukacita, kehilangan, kemenangan, kekuasaan, dan sebagainya. Manusia yang bijak menyadari perubahan-perubahan kecil maupun besar dalam dirinya, sehingga dia mampu menghadapi dirinya sendiri dalam perubahan itu. Yang berikutnya, belajar dari kesalahan. Orang yang bijak mau belajar dari kesalahan dan masalah. Mereka belajar untuk menghadapi masalah dan menyelesaikannya, bukan malah menghindarinya. Bagi mereka, tidak ada gunanya menyalahkan keadaan atau orang lain ketika masalah timbul. Dia juga tidak membiarkan dirinya mengasihani diri sebagai korban, tetapi menarik pelajaran penting dari setiap kesalahan atau masalah yang menimpanya. Berikutnya, memiliki perspektif yang baik. Orang-orang bijaksana memiliki kemampuan untuk tetap senyum dan tertawa dalam proses hidupnya. Dalam perspektif yang baik, mereka menempatkan masalah dan tragedi sebagai bagian hidup yang harus diterima dan dijalani. Mereka tidak ingin hidup dijalani dengan kaku tanpa kelonggaran pada diri sendiri. Berikutnya, memiliki tujuan. Orang bijaksana memiliki tujuan dalam segala sesuatu. Sebagai bagian dari tujuan hidupnya, dia tidak ingin hidup apa adanya. Dia sadar bahwa setiap manusia memiliki talenta, bakat, kemampuan, dampak, dan kontribusi untuk dunia ini, tidak peduli besar maupun kecil. Oleh sebab itu, dia berupaya memberikan kontribusi terbaik yang tidak dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Berikutnya, bersikap baik kepada orang lain. Berbuat baik bukan saja mengenai sikap kita untuk memperlakukan orang lain, tetapi bagaimana kita melihat dunia dan orang lain di dalam dengan kebaikan. Orang yang bijaksana tidak melihat orang lain sebagai kompetitor yang akan mengusik hidupnya. Sebaliknya, mereka memandang manusia lain sebagai sesama manusia yang sama berharganya dengan dirinya sendiri. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.